Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kita sehingga kita boleh hidup sampai saat ini. Kita akan mulai pembelajaran kita, ini pertemuan terakhir untuk membahas materi pada bab 2 dan pada minggu depan, pertemuan minggu berikutnya kita akan ulangannya. Namun sebelumnya, mari kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu kepada kami, sehingga kami masih boleh ada sampai saat ini. Saat ini Tuhan, kami akan mulai pembelajaran agama, kiranya Kau menolong agar kami boleh memahami pembelajaran ini dengan benar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dan yang mengajar dan berkati anak-anak, dan biarlah setiap materi yang hamba sampaikan boleh dimengerti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi kita akan melanjutkan. Mister yakin bahwa kalian telah mengerjakan tugas yang sehubungan dengan bagaimana sih ketika Roh Kudus berkarya dalam kehidupan seseorang, apa yang terjadi. Nah, yang lalu ada suatu pertanyaan, mungkinkah seorang penjahat, mungkinkah seorang teroris bertobat? Ya, itulah pertanyaan. Dan kalau kita benar-benar yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini, itu semua terjadi tidak terlepas dari kendali Tuhan, maka kita yakin dan pasti bahwa seorang penjahat yang paling jahat sekalipun, yang selalu meneror kehidupan manusia yang tidak bersalah, itu pun bisa dijamah oleh Roh Kudus untuk dia bisa bertobat. Nah, salah satu contohnya adalah siapa? Tentu seperti yang sudah kerjakan adalah Paulus. Yes. Untuk lebih lanjut, Mister akan menjelaskan ya. Ini tentu tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah kalian jelaskan dalam tugas yang Mister berikan ya. Oke, nah ini adalah pertanyaan yang lalu. Mungkinkah seorang penjahat bertobat? Nah, langsung kita dapat satu tugas yang lalu kalian bisa berikan tugas untuk membaca ayat-ayat ini, kemudian membuat suatu cerita, ya cerita hidup Paulus. Tentu yang dalam cerita tersebut harus diuraikan ya, harus diuraikan bagaimana kehidupan Paulus sebelum dia bertobat atau ketika dia masih menjadi seorang penjahat, pengejar yang mengejar orang Kristen, dan kemudian bagaimana kehidupan setelah dia bertobat. Oke, jadi Mister akan memberikan umpan balik dari tugas yang sudah kalian buat. Berdasarkan ayat-ayat ini, Mister hanya ambil beberapa saja, dan Mister yakin kalian sudah membaca. Oke. Adalah Paulus. Oke. Ya, jadi Paulus ya, yang membuktikan bahwa dia adalah seorang yang awalnya sangat jahat adalah kita bisa baca dari Kisah Para Rasul pasal 8. Ya, sebenarnya dari pasal 7 tapi waktu Kisah Stefanus, tapi Mister langsung kepada Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8 ya. Ya, Mister langsung di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8. Ya, dikatakan di sini ya. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Ya, Pak, kita tahu bahwa Stefanus bukanlah seorang orang jahat. Ya, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan dalam penjara. Jadi ini sebenarnya dari ayat ini langsung tergambar bagaimana sih jahatnya Paulus itu, atau bahkan kita ya Mister pernah membaca bahwa ada yang mengatakan Paulus ini teroris ya.
Dan tentu saja Mister setuju saja karena pekerjaan dari seorang teroris adalah meneror, membuat orang lain tidak aman dan tidak segan-segan untuk menghabisi hidup daripada orang lain. Dan itu pula yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Diawali dengan dibunuhnya Stefanus, kemudian penganiayaan demi penganiayaan terus terjadi dalam kehidupan jemaat Kristen yang mula-mula. Dan Paulus merupakan salah satu eksekutor yang sangat ditakuti, yang sangat bengis, ya. Jadi ayat ini membuktikan betapa Paulus itu sangat jahat sekali, ya. Dia sangat jahat sekali, ya. Dia membinasakan dikatakan berusaha membinasakan jemaat, menyeret jemaat, kemudian menyerahkan mereka untuk dimasukkan dalam penjara. Dia memiliki kuasa untuk itu dan dia tidak takut kepada siapapun. Ini yang terjadi kepada Paulus, atau waktu itu namanya masih Saulus, ya. Dan segala macam kejahatan tentu dia buat, ya. Tapi kejahatan yang paling utama adalah ketika membunuh, ya. Sedangkan di hukum Taurat sendiri berkata jangan membunuh, tapi Saulus melakukan pembunuhan, ya. Dan itu tentu sudah mewakili betapa Saulus ini adalah seorang yang sangat jahat sekali. Nah, tapi tadi pertanyaannya muncul, dapatkah seorang penjahat yang pekerjaannya menganiaya, membuat kehidupan orang tidak nyaman, membunuh, menyerahkan orang untuk dipenjarakan, dapatkah dia berubah total atau dia bertobat 180 derajat dari perbuatan yang jahat? Ya, seperti yang kita katakan bahwa tentu saja dapat, ya. Nah, kisah pertobatan Paulus bisa dibaca di Kisah Para Rasul pasal 9. Ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik atau Damaskus, ya. Di situ Tuhan datang kepada Paulus secara pribadi. Ya, Mister memberikan ayat referensinya khusus ayatnya yang ke-3 sampai ke-6 saja, dikatakan dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ya, jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Siapakah engkau, Tuhan? Kayak gitu. Ini suatu pertanyaan. Dia bertanya, apakah itu Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu, ya. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Kita percaya bahwa bisa saja Tuhan Yesus mengakhiri hidup Paulus ketika ataupun membuat Paulus ini tidak jadi orang jahat ataupun membuat dia menghentikan perbuatan-perbuatan kejinya. Ya, bisa saja, tapi Yesus membiarkan itu. Tapi ketika Yesus, Allah di dalam Yesus Kristus menangkap Paulus, maka Paulus tidak bisa menolak untuk bertobat. Ya, ini merupakan awal mula di mana Paulus bertobat, dan ketika dia bertobat, apa yang akan terjadi dalam hidup? Suatu pekerjaan besar bisa dinyatakan ataupun bisa dilakukan oleh seorang yang awalnya sangat jahat atau seorang yang dikatakan sebagai teroris. Ya, itu terjadi kepada Paulus. Jadi kisah pertobatan Paulus bisa dimulai di pasal 9. Jadi Paulus ini merupakan seseorang yang mendapatkan anugerah berlimpah bagi pendosa terbesar. Ya. Karena itu kita yakin bahwa apa yang sudah dibuat oleh Paulus menghalang-halangi pekerjaan umat Tuhan, membunuh, itu sebenarnya sudah tidak bisa dimaafkan mungkin secara manusiawi. Tapi dia mendapat anugerah berlimpah sehingga dia mendapat kesempatan untuk menebus segala dosanya, untuk dia dapat menebus kesalahannya, ya, karena anugerah itu berarti cuma-cuma. Allah mengasihi dia dengan cuma-cuma sehingga Allah memberi dia kesempatan untuk melakukan suatu pekerjaan yang besar, yaitu pekabaran Injil. Ya. Jadi Paulus adalah seorang yang awalnya adalah seorang penjahat terbesar atau seorang teroris terbesar yang mendapat anugerah atau kasih karunia yang berlimpah dari Allah. Sehingga dia yang awalnya adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan menjadi pengasih yang luar biasa daripada jemaat Tuhan. Dan bahkan kita bisa membaca ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Paulus dalam pekerjaannya
begitu luar biasa melayani Tuhan. Ya, dia melakukan pekerjaan misionaris. Dia adalah seorang misionaris bagi orang-orang di luar Israel. Dia menginjili, menyampaikan kabar tentang karya keselamatan Yesus Kristus. Nah, tanpa Paulus dijamah oleh Allah dan dalam Roh Yesus Kristus dan Roh Kudus, maka tidak mungkin ada perubahan dalam kehidupan Paulus. Ya, apa yang bisa kita pelajari dari Paulus? Ketika dia sudah menjadi seorang yang bertobat, dia sudah hidup baru, dia sudah Roh Kudus ada dalam dirinya. Hanya pekerjaan Injil saja yang terus dia lakukan. Dikatakan bahwa Kisah Para Rasul 20 ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ya, dia tidak peduli. Dulu dia adalah seorang yang menghalang-halangi dan bahkan tidak segan-segan membunuh orang Kristen. Sekarang dia rela dibunuh, dia rela mati. Yang penting orang bisa dengar tentang Injil, keselamatan tentang Yesus Kristus, supaya mereka tidak binasa secara kekal. Nah, ini sih menjadi tujuan daripada Paulus setelah dia mengalami pertobatan. Setelah Tuhan Yesus datang secara pribadi dalam kehidupannya, menyatakan diri, memberikan Roh Kudus kepada Paulus. Dia mengalami perubahan yang besar. Dan bahkan dia tidak mempedulikan nyawa sedikit pun. Dulu dia yang membunuh. Sekarang dia selalu dicari-cari untuk dibunuh. Dan bahkan ya kita tahu bahwa dalam surat Filipi itu ditulis ketika dia dalam penjara. Dia di penjara karena apa? Karena memberitakan Injil. Bahkan dalam Filipi 1 ayat 3 dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Jadi orang hidupnya penuh ucapan syukur, dia hidup penuh dengan sukacita meskipun dia berada dalam penjara, karena Yesus sudah memperbaharui hidupnya. Yesus sudah ada dalam hati dan hidupnya. Nah, ketika Yesus sudah dalam hati dan hidupnya, maka dia menjadi ciptaan baru yang mau menyenangkan Tuhan. Seperti pujian yang mungkin kita bisa nyanyikan, Tuhanku mau menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Kayak gitu. Jadi itulah yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Dia mau menyenangkan Tuhan dalam hidupnya. Dengan cara dia memberitakan Injil dan dia tidak segan-segan untuk dibunuh ataupun dia tidak segan-segan untuk menyerahkan nyawanya asalkan berita Injil itu sampai. Dan bahkan dia pun harus dipenjara. Hidupnya tidak aman. Nah, itu semua dilakukan untuk pemberitaan Injil agar beritanya itu sampai kepada seluruh bangsa. Terus ada yang berkata, masa sih sampai kepada seluruh bangsa? Nah, bisa nggak pemberitaan Paulus sampai kepada seluruh bangsa? Ya, tentu saja mungkin secara lokasi dia tidak bisa pergi. Mungkin Paulus belum pernah datang ke Indonesia. Benar, dia tidak pernah datang ke Indonesia. Mungkin dia tidak pernah datang ke Malaysia ataupun di banyak negara lain. Tapi dia menjangkau banyak daerah, dia sudah menulis banyak surat, dan dia juga memiliki murid. Dan dari murid-muridnya tersebut, murid-muridnya bisa menyebarkan Injil ke daerah-daerah lain. Dan bahkan lewat tulisan-tulisan Paulus, kita semakin yakin akan Injil itu, akan pengorbanan Yesus Kristus. Itu yang harus kita ingat. Jadi, kesimpulan dari kehidupan Paulus bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja sebagai alatnya. Mungkin ada orang yang kamu tidak anggap dalam kehidupan. Gak mungkin deh kamu menjadi orang benar nanti, itu gak mungkin deh kamu menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan pernah mengukur kehidupan seseorang dari keadaannya saat ini. Ya. Kehidupan seseorang itu berada di tangan Tuhan. Jadilah seperti Maria, ya. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Ya, ketika malaikat Gabriel mengatakan bahwa bayi Yesus akan lahir di rahim. Begitu ya. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan orang, kita tidak bisa menghakimi, ya. Sama seperti Paulus. Mungkin banyak yang menghakimi Paulus tentu saja pada awal masa pelayanannya. Tapi dari Paulus kita belajar bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyampaikan kabar baik. Lanjut ya. Nah, sekarang yang lalu kita sudah belajar tentang pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, yang kalian juga sudah uraikan
Kemudian juga kita sudah belajar mengenai pekerjaan Roh Kudus dalam penciptaan alam semesta dan segala isinya, dan apa sih hubungan pekerjaan Roh Kudus itu atau pekerjaan Allah Tritunggal di dalam pemeliharaan alam semesta ini, kita sudah pelajari. Nah, sekarang kita menyinggung sedikit pekerjaan Roh Kudus dalam Alkitab ya. Nah, kita maksudnya ini pekerjaan Roh Kudus dalam Alkitab artinya bagaimana sih tulisan-tulisan dalam Alkitab itu bisa berotoritas, apa yang menyebabkan? Nah, tak lain dan tak bukan adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja dalam hati dari setiap anak-anak Tuhan yang menuliskan firman Tuhan. Ya, kalau di Perjanjian Lama kita tahu bahwa firman itu langsung daripada Allah. Ya, kemudian langsung ada juga bahkan Allah berbicara sendiri dan itu ditulis oleh para nabi-nabi, tapi bahkan dalam Perjanjian Baru. Ya, Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan atau yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk menyatakan kebenaran kepada manusia. Ini dalam 2 Timotius 3:16 ya. Itu bisa dibaca di sana dan nanti anak-anak bisa membaca saja di sana. Itu ya. Jadi Alkitab itu adalah firman Allah yang diilhamkan langsung oleh Allah, yang diberikan langsung oleh Allah ya kepada manusia lewat hamba-hambanya ya. Dan kita tahu bahwa Alkitab ini ditulis, kalau contoh misalnya beri contoh surat Paulus, itu tentu ditulis oleh Paulus, mulai dari surat Roma, Korintus, Filipi, Efesus, Galatia, dan beberapa surat yang lain. Kurang lebih 12 atau 13 surat ditulis oleh Rasul Paulus. Kemudian Injil Yohanes, surat 1, 2, dan 3 Yohanes, dan kitab Wahyu itu ditulis oleh Yohanes. Ya, ini kemudian surat-surat yang lain ada yang ditulis oleh Timotius dan rasul-rasul yang lainnya. Nah, kita percaya bahwa Allah memberikan Roh Kudus kepada mereka, menyampaikan lewat perantaraan Roh Kudus sehingga mereka bisa menuliskan kebenaran, sehingga kita meyakini bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ya. Hanya oleh pertolongan Roh Kudus manusia dimampukan untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Allah. Jadi, ketika Alkitab itu diberikan, kita membaca dan Roh Kudus bekerja untuk membuat kita mengerti, memahami isi daripada firman Tuhan tersebut. Tapi ada juga kepada orang yang bukan anak-anak Tuhan, mau orang tersebut baca beribu-ribu kali, berulang-ulang kali, ketika Roh Kudus sudah bekerja, maka kebenarannya itu tidak bisa dimeteraikan dalam hatinya. Ya. Karena kebenaran itu hanya bisa dimeteraikan oleh Roh Kudus saja. Ya. Jadi setiap anak Tuhan, setiap kita yang membaca Alkitab, Roh Kudus itu memeteraikan dalam hati dan hidup kita sehingga kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Roh Kudus menerangi pikiran kita supaya dapat mengerti kebenaran yang diilhamkannya. Ya. Jadi kita membaca, oh kita bisa paham. Oh benar ya. Contoh, bisa bicara 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya karena dia yang memelihara kamu. Oh di situ kita terhibur. Benar ya. Kalau misalkan saya lagi berduka cita, khawatir, ada Roh Kudus atau Tuhan yang menolong saya. Ngapain saya khawatir ya? Padahal dia sudah berjanji akan menyertai saya sampai selama-lamanya. Di situ adalah pikiran kita diterangi sehingga kita bisa terbuka pikirannya dan mengakui bahwa Roh Kudus itu ada dan menolong kita dalam memahami setiap firman-Nya. Nah, itu tentang Alkitab. Nah, dalam Kristus, pekerjaan Roh Kudus dalam Kristus, dalam hubungannya dengan Kristus Yesus ketika Yesus ada di dalam dunia ini tentunya. Ya. Bukti-buktinya apa sih bahwa Roh Kudus itu bekerja bersama dengan Yesus atau ada dalam Roh Kudus itu menjadi pribadi yang juga berperan penting ketika Yesus melayani dalam dunia ini. Apa buktinya ya? Yang pertama, Yesus Kristus telah dilahirkan oleh anak darah Maria dengan kuasa Roh Kudus ya. Karena malaikat Gabriel berkata dalam Matius 1 ayat 20 dan juga Lukas 1 ayat 35,
yang akan mengandung dari Roh Kudus, ya, dan yang akan menamai anak itu Yesus. Jadi jelas bahwa Roh Kudus bekerja dalam Kristus, ya. Kemudian Yesus Kristus dibaptis oleh Roh Kudus, ya. Ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, maka turunlah Roh Kudus dalam wujud burung merpati, dan Allah berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ya. Kemudian Yesus Kristus diurapi oleh Roh Kudus untuk melakukan pekerjaannya di dunia ini. Nah, dan berikutnya adalah Yesus Kristus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Jadi Roh Kudus tetap bekerja di dalam Kristus juga, ya. Ketika Yesus ada di dalam dunia. Nah, sekarang bagaimana pekerjaan Roh Kudus dalam pekabaran Injil? Bagaimana sih pekerjaan Roh Kudus dalam pekabaran Injil? Nah, beberapa hal yang harus kita ketahui bahwa Roh Kudus memilih pekabar-pekabar Injil berdasarkan kehendak dan kedaulatannya. Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Artinya bahwa contoh mungkin ada pemberita-pemberita Injil, contohnya ke Indonesia misalnya R.A. Jeffrey, itu Dr. R.A. Jeffrey misalnya, dia penginjil yang datang ke Indonesia juga, kemudian mendirikan gereja Kema Injil. Itu satu contoh. Tentu kita percaya bahwa itu dipilih langsung oleh Roh Kudus sehingga dia bisa datang dari negaranya ke Indonesia. Kemudian juga ada pegabar-pegabar Injil dari Belanda yang datang ke Indonesia, ya, bersamaan dengan penjajahan Indonesia. Itu tentu mereka pun dipilih oleh Roh Kudus untuk melakukan kehendak Allah, sehingga kita di Indonesia mengenal yang namanya Injil. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus semuanya, ya. Dan masih banyak pekabar Injil lainnya yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, dipilih secara khusus, memiliki karunia-karunia untuk membuat orang berpaling dari kehidupannya yang penuh dosa dan berpaling kepada Allah. Dan kita percaya juga bahwa Paulus pun dipilih secara pribadi oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Ya, meskipun awalnya dia adalah seorang penjahat, tapi buktinya dia bisa berbalik. Nah, itu tentu itu semua hanya karena Tuhan saja. Ya, tidak ada orang lain yang bisa menyaingi, kan. Dan itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus sendiri, ya. Kemudian Roh Kudus mengutus pekabar Injil ke tengah-tengah dunia. Dia mengutus, kamu harus kemana? Nah, itu Roh Kudus sendiri akan berkata dalam hati daripada setiap orang yang diutusnya. Kamu harus ke sini. Oh, kamu harus ke Afrika. Bisa saja. Atau mungkin ada di antara kalian suatu saat nanti. Mungkin sekarang berkata, saya nggak mau mengabarkan Injil. Pas saya hidup susah. Ya mungkin bisa berkata demikian. Tapi kalau Tuhan nanti memanggil kamu tidak bisa menolak. Sama seperti Paulus, ya. Dan dia bisa mengutus kemana dia mau mengutus kamu. Entah itu ke pedalaman Papua lah, mau kemanapun, ke Afrika, atau kemanapun Tuhan mau, itu haknya Tuhan. Nah, dia bukan hanya mengutus, tapi dia juga memberi kuasa untuk mengabarkan Injil. Memberikan kuasa, kemampuan, karunia-karunia, sehingga bisa membuat Injil itu sampai kepada orang-orang yang mendengarkan. Kemudian Roh Kudus juga menguatkan pekabar Injil pada waktu mereka dianiaya. Nah, penganiayaan adalah suatu hal yang sangat identik atau lengket dengan misionaris atau pekabar-pekabar Injil. Ya, kalau mereka tidak diterima di suatu tempat, ya bisa mereka dianiaya oleh masyarakat setempat. Sama seperti Paulus juga, dia tidak diterima, dia dimasukkan dalam penjara, dia disiksa, dan bahkan kalau kalian pernah ingat lagi apa yang pernah saya katakan, Petrus sendiri atau rasul-rasul semua, murid-murid Tuhan Yesus, mereka semua mati syahid atau jadi mati martir karena memberitakan Injil. Mereka dianiaya, bukannya dianiaya, dipukuli, tapi mereka langsung dibunuh. Itu terjadi ketika orang memberitakan Injil. Tapi itu harus terjadi agar nama Tuhan dimuliakan. Kemudian Roh Kudus menyaksikan dan memeteraikan pekerjaan pekabaran Injil. Jadi ketika
seseorang yang telah diutus menyampaikan Injil kepada suatu daerah, kepada orang-orang yang belum mengenal Injil. Nah, Roh Kudus akan bekerja dalam hati dan hidup orang tersebut sehingga mereka bisa menerima. Oh, benar ya, hanya ada satu juru selamat, hanya ada satu-satunya keselamatan, yaitu dalam Yesus Kristus. Itu bisa terjadi. Kemudian Roh Kudus memimpin dan mengatur pekerjaan pekabaran Injil. Ya, dia mengatur bagaimana, apakah akan berhasil ataupun tidak, atau apa yang akan dinyatakan lewat pekerjaan ini. Itu bisa dikerjakan oleh Roh Kudus sendiri. Ya, kemudian Roh Kudus mencegah para pekabar Injil agar tidak masuk ke ladang-ladang yang belum dibuka oleh Tuhan. Jadi ini maksudnya adalah bahwa Tuhan sudah menentukan sendiri di mana orang-orang itu bisa menyampaikan Injil. Kalau memang belum saatnya tempat itu dijamah oleh Injil, maka Roh Kudus akan mengarahkan agar tidak ke sana kayak gitu. Itu yang terjadi ya. Nah, tentang Missio Dei ini atau pekabaran Injil ini tentu itu bukan saja tugas dari pendeta-pendeta atau misionaris atau majelis atau siapapun yang berhubungan dengan gereja, tapi juga merupakan tugas daripada anak-anak Tuhan ya. Ini amanat agung dalam Matius 28, 18-20 jelas ya, bahwa semua harus memberitakan Injil. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Bagaimana mungkin semua bangsa akan menjadi murid Kristus kalau yang pergi melayani atau menginjili hanya pendeta-pendeta saja? Kan nggak mungkin. Nah, karena itu setiap anak Tuhan harus juga memberitakan Injil lewat kehidupan mereka tentunya ya. Dan nanti seperti apa memberitakan Injil bagi pemuda-pemuda Kristen atau anak Tuhan, kita akan pelajari sebentar ya. Nah, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Mister akan bacakan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Kuasa itu adalah berarti Roh Kudus ya. Menjadi saksi berarti menjadi pemberita Injil. Di Yerusalem itu lingkungan paling dekat dulu, kemudian lebih jauh lagi Yudea, lebih jauh lagi Samaria, dan paling jauh sampai ke ujung bumi. Itu semua harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Tentu Allah memberikan kuasa lewat Roh-Nya yang kudus. Gereja butuh Roh Kudus dan tentu Tuhan memberikan Roh Kudus kepada gereja. Kata Missio Dei berasal dari bahasa Latin. Missio berarti misi atau tugas, dan Dei artinya Tuhan atau Allah. Jadi secara sederhana Missio Dei berarti tugas atau misi dari Allah ya. Misi dari Tuhan atau Allah, tugas atau misi dari Tuhan. Nah, apa misinya? Ya, tujuan misi Allah di dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Jadi, pekabaran Injil itu harus disampaikan karena masih banyak orang yang belum mengenal akan Tuhan. Nah, tanpa Injil itu maka orang akan mati dalam kebinasaan secara kekal. Karena itu kita harus memberitakan Injil. Kemudian, karena itu dilanjutkan bahwa tujuannya adalah menyelamatkan manusia dari dosa, kemudian menyampaikan atau menyebarluaskan kabar baik tentang keselamatan, berkat, pengampunan, kasih Allah yang diperuntukkan bagi semua bangsa. Oke, jadi itu yang mau dikatakan tentang Missio Dei. Nah, sekarang bagaimana dengan kalian atau kita sebagai pelajar? Kalian sebagai pelajar kayak gimana sih? Oke, semoga kalian masih ingat kembali suatu ayat yang Mister harap kalian bisa hafalkan ayat ini. Bagaimana kita menjadi saksi Kristus di dalam dunia ini? Bagaimana kalian bisa menjadi saksi Tuhan? Caranya, ya mungkin kita berkata, aduh saya tidak punya kuasa, ataupun saya tidak mampu untuk memberitakan Injil. Nah, bagaimana caranya? Hanya satu saja. Kita mungkin tidak perlu pergi
untuk berkata, ayo bertobat, kalau tidak kamu akan binasa. Tidak ya. Tapi seperti ayat ini katakannya. 2 Korintus 3, 2-3 kita sudah pernah membaca ini, tapi Mister ingin menyinggung lagi. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Jadi kita ini surat, ya, surat Kristus. Jadi lewat kehidupan kita ini orang bisa tahu. Kalau misalnya kita bisa mengampuni, oh pasti ini orang Kristen. Karena konsep mengampuni dalam orang Kristen itu sangat luar biasa sekali. Kita harus mengampuni berapa? Tak terbatas, 70 kali 7 kali 7 kali. Itu tak terbatas mengampuninya. Oh, kita harus mengasihi. Kita harus berbuat baik. Contoh, mengapa kita berbuat baik? Oh, kita berbuat baik itu supaya kita mendapatkan surga kah? Ya itu paham dari orang dari agama lain. Tapi orang Kristen tidak demikian. Kita harus berbuat baik sebagai wujud ungkapan syukur kita karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Karena itu sebagai orang yang tahu diri, yang sadar diri bahwa dia ini orang sudah diselamatkan, dia wajib berbuat baik kepada semua orang. Baik yang seiman dengan dia maupun yang tidak seiman. Ataupun yang baik yang sesama agama Kristen maupun yang tidak. Jadi kita harus berbuat baik kepada semua orang karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Itu konsepnya. Dan konsep di agama lain mengatakan kita berbuat baik sebagai amal kita untuk kita bisa masuk surga. Oh, kita tidak. Ya. Kita berbuat baik karena Tuhan sudah berbuat baik. Kita sudah mengasihi. Kita harus mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi ingat, lewat kehidupanmu, lewat kehidupan saya, kita bisa bersaksi tentang Yesus Kristus. Karena itu, mari, jadilah surat-surat yang indah. Jadilah surat-surat yang dapat dibaca. Yang isi sangat indah sehingga orang tertarik untuk membaca. Dan bahkan mereka pun pada akhirnya menjadi surat-surat Kristus. Karena kita telah menjadi saksi buat mereka. Ya. Jadi sampai di sini pembelajaran kita. Jadi Mister minta, Mister berharap bahwa kalian bisa memahami apa yang sudah Mister jelaskan dan ada satu hal yang harus kalian buat ya. Kalian tentu sudah memahami apa yang sudah Mister sampaikan. Dan sebagai bukti bahwa kalian sudah mendengarkan video ini, belajar pada video ini, tuliskanlah komentar di YouTube video ini ya. Bukan di Google Classroom tapi di YouTube-nya ya. Tuliskan komentar dalam bentuk kesimpulan yang terdiri dari mungkin ya paling sedikit 1-2 kalimat. Ya, tuliskan dan nanti Mister akan melihat bahwa oh ternyata kalian menyaksikan ataupun belajar yang baik meskipun Mister hanya share video. Jadi jangan lupa tuliskan komentar berupa kesimpulan daripada materi kita pada hari ini. Ya. Dan ingat sekali lagi minggu depan kita akan ulangan materi bab 2 secara keseluruhan, apa yang Mister sudah jelaskan lewat Meet maupun lewat tugas-tugas maupun lewat video pembelajaran ini. Silakan dipelajari dan minggu depan kita akan ulangan. Oke, jadi demikian saja kita akhiri pertemuan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, kami sudah selesai belajar. Kiranya Kau menolong anak-anak kami, biarlah mereka boleh menjadi saksi-saksi-Mu, mereka boleh menjadi surat Kristus yang terbuka dan dapat dibaca oleh semua orang, Tuhan. Pimpinlah kami terus Tuhan, tolong anak-anak kami, berkati mereka di masa remaja mereka, dan biarlah Roh Kudus-Mu terus memimpin kehidupan mereka, sehingga mereka selalu berlaku layaknya seorang anak-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami, dan biarlah pandemi corona ini segera berlalu, agar kami boleh belajar secara normal lagi di sekolah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, demikian saja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.